Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Tausni hadir menjumpai Anda kali ini dalam acara Klinik Sehat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang. Dan tema kita kali ini mengangkat mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, untuk Anda nanti yang ingin bertanya-tanya langsung bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0711380022. Dan seperti biasa juga saya tidak sendiri, sudah hadir di sini langsung dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang. Ada Bu Dokter kita yang cantik, ada Dokter Dewi Handayani selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Ita. Ya, sehat. Alhamdulillah. Dari Ketemu kerja lagi ya. langsung ke sini ya. Iya. Pokoknya biar misalnya di rumah nggak ada bosan-bosan yang lihat kita di sini ya. Tapi pasti kita berbagi informasi untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya seputar mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Jadi mungkin untuk Anda yang mengalami ya, ataupun juga Anda yang melihat di sekitar ada ibu-ibu yang hamil, mungkin ada yang belum dimengerti, boleh bertanya langsung bersama kami nanti di 0711380022. Baik, berbicara mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, sekarang yang paling utama saya mau tanya, kenapa sih ibu hamil itu harus memeriksakan kesehatannya nih Dok? Iya, terima kasih Mbak Ita ya. Jadi kenapa sih ibu hamil harus rutin ya? Tidak hanya periksa, jadi harus rutin periksa ke tenaga kesehatan ya. Jadi yang pertama memang kondisi kehamilan itu berbeda dengan kondisi kalau kita nggak hamil sudah pasti betul. Ya. Karena pada kondisi hamil itu memang dianggap sebagai kondisi yang cukup rawan ya. Dan artinya bisa terjadi perubahan kesehatan sewaktu-waktu ya. Yang kedua juga pada kondisi hamil itu kita ada dua nyawa di situ ya. Pertama itu adalah nyawa dan kesehatan ibunya, yang kedua adalah bayinya. Jadi memang harus dipantau terus-menerus. Jadi tidak hanya 1 atau 2 kali periksa, tetapi harus rutin. Kemudian yang ketiga memang pada kondisi kehamilan ya rentan untuk terjadi hal-hal yang bukan yang tidak diinginkan ya, hal-hal kegawat daruratan yang kadang-kadang sulit dikenali oleh orang awam. Jadi ibu hamil itu memang harus rutin memeriksakan kesehatannya ke tenaga kesehatan supaya dia tahu perkembangannya, apakah bayinya tumbuh baik atau enggak ya, ataukah gizinya cukup gitu ya, apakah tekanan darah yang tinggi, itu kan hanya bisa tahu dengan tenaga kesehatan. Nah, bagusnya itu kalau ibu hamil itu memeriksa kesehatannya itu berapa lama sekali nih Dok? Kalau kita di program ya pemerintah ya, baik itu di pusat sampai daerah, minimal 4 kali. Jadi selama periode kehamilan 9 bulan itu minimal 4 kali. Tetapi selama kehamilan berarti jarak rentang waktu selama 9 bulan itu 4 kali minimal. Minimal 4 kali. Itu minimal artinya boleh lebih ya. Boleh lebih. Tapi dengan pembagian nggak harus menumpuk 4 kali itu dalam 1 bulan. Jadi minimal 1 kali trimester pertama, kemudian minimal 1 kali trimester kedua, dan minimal 2 kali trimester ketiga. Jadi maksudnya 4 kali itu tidak seluruhnya setiap minggu, misalnya pada bulan pertama, oh cukup 4 kali udah selesai, enggak. Tetapi trimester pertama pernah periksa, trimester kedua pernah periksa sekali, ketiga 2 kali gitu. Jadi biar rutin ya. Iya. Kecuali tapi kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan itu tetap harus diperiksakan tetap juga. Harus, itu adalah minimal. Jadi kalau dia mau tiap bulan silahkan, itu lebih baik lagi. Oke, nah kalau untuk kemana saja sih sebaiknya si ibu hamil itu memeriksakan kesehatannya? Kesehatannya ya, kalau kita di Kota Palembang ini pertama, kalau pelayanan kesehatan tingkat pertamanya ya, mulai dari puskesmas ya. Jadi puskesmas, kemudian dengan jejaringnya ya, termasuk puskesmas pembantu, kemudian juga kalau di swasta kita ada bidan praktek mandiri ya. Dan kemudian selanjutnya kalau memang itu untuk pelayanan tingkat pertama. Kalau memang tidak bisa ditangani atau ada kondisi komplikasi ya, penyakit, bisa dirujuk ke rumah sakit di Kota Palembang. Dan juga dokter kandungan yang jelas pasti ya, akan Dok. bertemu dengan dokter kandungan. Nah, kalau untuk puskesmas sendiri, apakah sudah ada dokter kandungannya, Dok? Iya, ada beberapa memang puskesmas yang dengan pelayanan tambahan ya. Jadi ada dokter spesialisnya itu seperti di Puskesmas Merdeka ya, kemudian Puskesmas Gandus, Puskesmas Pembina ya, kemudian Puskesmas Dimpo. Jadi tujuannya kenapa sih ada dokter spesialis? Memang lebih untuk mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat. Tapi memang sampai saat ini belum semua puskesmas ada gitu ya Dok. Ya, jadi untuk Kota Palembang sendiri ada 4 ya. Ada di 4. Merdeka, Gambus, Pembina sama Dimpo gitu ya.
Oke, nah kalau untuk program pemerintah sendiri nih terkait mengenai pelayanan kesehatan untuk ibu hamil nih apa nih sekarang yang sedang dicanangkan? Sekarang ini kita mencanangkan setiap ibu hamil ya minimal bisa memeriksakannya kesehatannya minimal 4 kali ya. Kemudian bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ya. Jadi standarnya istilah kita di kesehatannya ada 10T ya Mbak Ita ya. Jadi mulai dari timbang, tensi ya, kemudian ngukur tekanan darah ya, dan seterusnya sampai ke konseling ya. Kemudian program pemerintah selanjutnya agar setiap ibu hamil ini bisa dan wajib ini ya harus melahirkan dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi kita sekarang tidak dianjurkan lagi ya seorang tenaga kesehatan itu, kalau dulu mungkin ya ada tenaga kesehatan yang dipanggil ke rumah ya untuk menolong persalinan. Tetapi sekarang kita dianjurkan ya bahkan wajib untuk di fasilitas kesehatan ya. Jadi di bawah bagusnya Karena memang kondisi persalinan itu kadang-kadang kita nggak tahu ya bagaimana ya persiapannya akan kita bawa ke rumah ya. Belum lagi kalau terjadi komplikasi perdarahan ya. Jadi itu adalah untuk meminimalisir ya resiko atau komplikasi. Jadi memang program pemerintah itu diharapkan yang untuk kesehatan daripada masyarakat dan ibu hamilnya sendirilah yang pasti gitu ya. Oke, nah kalau sampai saat ini nih yang ditemukan di lapangan kira-kira kebanyakan kasus apa sih mengenai dari ibu hamil ya. Jadi kalau untuk di Kota Palembang ya, memang kalau untuk kematian ibu hamil ya, yang paling banyak itu adalah kasus-kasus perdarahan ya, kemudian hipertensi ya. Kemudian kalau ibu hamil yang beresiko yang paling banyak itu adalah masalah ibu hamil 4T. Jadi kita ada istilah 4T, ibu hamil yang terlalu tua ya, hamil di atas 35, atau ibu hamil yang terlalu banyak anak ya, atau yang terlalu dekat jaraknya melahirkannya kurang dari 2 tahun. Itu permasalahan. Nah, untuk biasanya umur yang minimal harus seorang wanita ideal, itu hamil ya, ideal itu sebagusnya berapa? Maksimalnya itu sebagusnya berapa itu, Dok? Maksimal nggak boleh di atas 35 kalau bisa ya. Cuman kalau sudah terjadi ya. Karena kenapa kalau di atas 35? Di atas 35 yang pertama memang dari kondisi kesehatan sang ibu dan sang ayah memang berbeda ya. Kita itu memang kalau seorang laki-laki dan perempuan paling optimal untuk proses mau punya anak lah ya. Memang paling optimal di antara di atas usia 20 sampai 35 ya. Itu memang istilahnya apa ya? Selnya masih bagus gitu ya. Kemudian baik itu sperma atau ovumnya juga kualitasnya lagi di puncak-puncaknya gitu ya. Kesehatan fisiknya juga mungkin juga masih kuat gitu ya, Dok ya. Kalau dia kelewat muda, dia biasanya belum matang ya, baik itu organ reproduksi ya. Kalau udah tua juga rahim biasanya nggak sesubur kalau kita di bawah usia 35. Oke, kita tahan dulu, Dok, yang nanti kita sambung lagi. Tahan dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Asia di Pelaju, Mbak. Ibu Asia, silakan pertanyaannya, Bu. Ya, gimana? Pertanyaannya silakan. Ya, saya numpang tanya sama Ibu dokter. Numpang tanya masalah orang melahirkan yang normal dengan yang sesar. Nah, itu kalau dulu melahirkan yang normal katanya jangan sampai dijahit. Ada yang mengatakan harus dijahit. Nah, kalau melahirkan yang normal, juga sebaliknya melahirkan yang sesar. Ada yang mengatakan kalau sesar itu kurang baik kecuali kalau seandainya kata dengan terpaksa harus. Ada yang mengatakan kok sekarang malah enak sesar. Dan di mana juga dalam agama Islam apa itu sudah dinyatakan salah atau benar. Nah, itu aja. Oke. Dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Astia. Ini luar biasa pertanyaannya. Bu Asia di Pelaju. Di Pelaju ya. Jadi untuk yang melahirkan normal dan sesar, sekarang ada 2 macam ya, normal dan sesar. Kalau dulu ya taunya normal aja gitu, Dok ya. Nah, kalau normal itu ada yang bilang katanya daerah sensitifnya gitu ya, bisa kita sebutkan itu kalau bisa jangan sampai dijahit. Nah, tapi ada yang bilang harus dijahit. Itu gimana nih, Dok? Iya, jadi memang proses kelahiran ya, memang ada yang normal dan ada yang sesar. Normal tuh maksudnya per vaginam ya, lewat bawah ya.
Dan ada juga yang seksio tuh operasi buka ya, perut ya. Buka perut. Jadi itu sebenarnya sesuai dengan indikasi medisnya ya, sesuai dengan kondisi ibu dengan janinnya ya. Kalau memang keduanya memungkinkan, si ibu dan si janinnya itu bisa melalui proses persalinan normal, memang kita pasti tenaga kesehatan memilih untuk normal. pasti normal. Masalah dijahit atau tidak dijahit itu juga tergantung kondisi sang ibu ya. Semuanya sih baik ya, nggak ada jeleknya, semuanya juga baik. Kalau memang kadang-kadang seorang tenaga kesehatan tuh harus memutuskan ini harus dijahit atau enggak, tergantung. Kalau memang terjadi robekan yang tidak mau harus dijahit ya. Karena kalau nggak dijahit nanti terjadi perdarahan ya. Dan lain sebagainya. Karena robeknya dengan terpaksa gitu ya, Dok. Robeknya dengan terpaksa karena mungkin si babynya besar atau jalan lahirnya kurang elastis ya. Jadi memang harus dijahit. Jadi kalau pilihannya memang yang ideal bisa lahir lewat bawah, maksudnya pervaginam, dan enggak dijahit, itu yang enaknya ya. Jadi si ibunya juga mungkin enak, tenaga kesehatannya juga praktis ya. Tetapi kalau kita berhadapan dengan kondisi yang tidak seideal yang kita harapkan ya, misalnya bayi yang mungkin agak besar sehingga lewat bawah pun masih bisa, tapi terjadi sedikit robekan, memang wajib dijahit. Bedanya antara jahit dan nggak jahit sebenarnya nggak ada sih ya, untuk sang ibu maupun untuk sang ayah mungkin ya. Kemudian yang kalau kedua, untuk sesar nih, ada yang bilang kurang bagus gitu loh, kalau melahirkan secara sesar kurang baik. Tapi kalau di zaman sekarang ini melihat orang lebih memilih ke sesar daripada normal gitu. Ya. Sebenarnya keputusan untuk sesar ya biasanya dengan dokter spesialis ya. Sebenarnya tenaga kesehatan pun atas indikasi medis ya, nggak bisa sembarangan memang ya untuk memutuskan apakah ibu ini sesar atau enggak ya. Biasanya seperti itu ya. Baik atau buruknya sebenarnya kembali lagi ke kondisi ibunya, ke kondisi janinnya. Kalau memang si ibu enggak memungkinkan untuk lahir normal ya, berarti lewat jalan sesar itu adalah yang terbaik ya. Misalnya si ibu dengan riwayat darah tinggi ya, yang enggak memungkinkan ya berdasarkan pertimbangan dokter ahli ya, dokter spesialis untuk lahir pervaginam, silakan dilahirkan secara sesar ya. Dan itu kembali lagi memang untuk mempertimbangkan manfaatnya untuk sang ibu dan sang bayi ya. Karena kita memang maunya dua-duanya selamat gitu ya. Iya, tapi memang kebanyakan orang sekarang lebih memilih sesar. Kenapa sih, Dok? Itu kalau memilih berarti lebih kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena mungkin tidak mau merasakan sakit aja kali dari awalnya gitu ya, Dok ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi, kita bahas lagi ya. Dan Ibu Astia tadi penelpon pertama kami di Pelaju, mudah-mudahan sudah dipahami dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewi. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali menunggu untuk Anda bertanya langsung di 0711380022. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami di Klinik Sehat dan kita masih membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil dan masih ditemani bersama Dr. Dewi Handayani di sini selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang. Dan kembali juga masih kami buka untuk Anda yang bertanya langsung dengan dokter kami di sini di 0711380022 seputaran mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, kita kembali lagi sambil nunggu penelpon nih, Dok. Tadi dokter udah bilang bahwa minimal usia untuk si ibu kehamilan itu apabila organ reproduksinya sudah siap. Jadi usianya sekitar berapa tuh, Dok? Antara 20 sampai 35 ya. 20 sampai 35 ya. Kalau yang maksimal tadi 35 ya berarti maksimal ya. Maksimal 35 kalau bisa ya. Bagusnya. Dan kalau memang di atas 35 berarti mereka harus konsultasi gitu ya, Dok ya. Iya, kalau di atas 35 artinya kehamilan itu kan sudah beresiko ya. Artinya ibu itu harus periksanya ekstra rutin ya dari biasanya. Karena kalau sudah di atas 35 kan memang dari sang ibunya kan mudah lelah ya. Beda lah ya dengan usia-usia kalau di bawah 30. Kemudian juga kondisi organ reproduksinya enggak seoptimal kalau di bawah 35 ya. Mudah sekali terjadi komplikasi seperti perdarahan, darah tinggi ya. Jadi memang benar-benar si ibunya harus memang udah siap dulu baru nanti bisa gitu ya punya si adik bayi gitu ya. Nah, kalau untuk ibu atau
wanita yang baru mau menikah. Iya. Nah, kan pasti kalau udah nikah rencana pasti mau pengen punya anak gitu kan, Dok ya. Nah, sebagusnya ini persiapan apa sih si cewek ini kalau akan menikah gitu? Persiapan akan menikah. Dan untuk persiapan juga pengen punya anak gitu ya, pengen hamil. Ya. Jadi idealnya sih kalau mau ya sebelum menikah memang kita periksa kesehatan dulu ya pasangannya ya. Supaya Berdua ya memang, Dok, berdua ya? kalau idealnya sih seperti Iya. itu ya. Cuman kalau sudah Terkadang. memang sudah tertarik dan cinta ya. Pokoknya oke lah. Kekurangannya diterima. Tapi sebagusnya ya, Dok ya. Tapi tujuannya bukan maksudnya sebelum menikah periksa kesehatan maksudnya bukan untuk membatalkan, Iya, mungkin paling tidak kita lebih paham pasangan kita seperti apa ya, dan kita bisa memahami dan menerima apapun kondisi pasangan kita ya. Itu ya, jadi pemeriksaan kesehatan. Jadi seluruhnya ya, terutama itu pemeriksaan kalau untuk hamil ya, minimal yang sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet ya, paling tidak pemeriksaan HB ya, kadar hemoglobin ya, karena memang seorang ibu hamil itu kalau hamil ya memang minimal HB-nya 11 gram persen ke atas ya, jadi nggak boleh di bawah itu namanya anemia kondisinya ya, itu yang paling sederhana. Kemudian pemeriksaan lainnya silakan ya, misalnya mau periksa apakah ada tanda-tanda atau gejala kencing manis ya, apakah ada yang mungkin akan mempengaruhi proses kehamilan ya, atau yang lainnya yang lebih canggih lagi ya untuk pemeriksaan laboratorium seperti apa ya namanya? Torch ya. Torch ya, toksoplasma ya. itu pun biasanya kadang-kadang kalau sudah 1 tahun kok nggak hamil-hamil ya. Cuman kalau untuk awal-awal sih nggak usah terlalu yang detail ya. Yang paling yang standar ya, yang sederhana itu sudah cukup ya. Nah, kalau untuk ibu hamil nih yang masih dalam usia muda kandungannya gitu, jadi apa nih yang harus diperhatikan atau apa sih yang sebagusnya mereka lakukan gitu? Iya. Usia muda ya, untuk kehamilan muda ya biasanya ya keluhan yang paling sering itu adalah keluhan mual ya, atau emesis ya. Jadi yang paling harus diperhatikan oleh seorang ibu ya, suaminya juga nih ya, mungkin suaminya juga harus paham dan mengerti ya, asupan gizinya ya. Jadi asupan gizi. Jadi kita pahami kadang-kadang, tapi nggak seluruhnya. Ada juga ibu hamil yang muda nggak pakai mual ya. Makannya apa aja bisa masuk ya. Tetapi pada umumnya kadang-kadang mual. Jadi yang harus kita perhatikan asupan gizinya. Jadi memang nggak bisa makan sekaligus banyak ya. Jadi mungkin tipsnya makan dikit-dikit tetapi sering ya, mungkin mengurangi makanan yang berlemak ya, atau yang agak masam ya untuk mengurangi mual ya. Tapi kadang-kadang malah kalau misalnya lagi hamil itu, apalagi hamil muda, lebih enak makan yang asam dong. Gimana, Dok? Begitu ya. Itu Kan lebih aja, seneng yang rujak gitu ya, mangka muda seperti itu ya, Dok. Boleh aja kalau nggak tambah mual ya, tetapi makannya jangan hanya mangga aja ya, mentang-mentang saya ngidam nih hamil muda hanya mangga aja, tapi dia tetap harus makan nasi ya, makan sayur atau makan sumber proteinnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk makanan nih, sudah ngabung ke makanan, sebaiknya kalau untuk ibu-ibu hamil itu makanan atau vitamin apa saja sih yang harus mereka konsumsi? Prinsipnya kalau ibu hamil tetap ke gizi seimbang ya, tetapi dengan catatan ibu hamil makannya 1 porsi lebih banyak dari kalau dia nggak hamil ya. Hampir sama dengan menyusui berarti, Dok, ya? Sama, karena dia memberikan nutrisi untuk dia kebang dan bayi untuk ya. si baby ya. Jadi memang harus double makannya, dan nggak boleh diet ya, nggak ada pantangan, semuanya boleh ya. Karena takut gendut nanti ya. Memang kalau sudah memutuskan untuk hamil harus siap untuk ya itulah pengorbanan seorang ibu ya. Tetapi kan kebahagiaan di balik itu kan luar biasa. Nah, kalau vitaminnya sendiri itu apa yang bagus dikonsumsi? Vitaminnya yang penting itu asam folat ya. Sebenarnya itu bisa juga dari sumber makanan ya, asam folat, kemudian kalsium ya, juga tablet tambah darah ya. Nah, itu yang vitamin B kompleks juga itu yang minimal, yang standar ya. Oke, tapi yang pasti kalau untuk vitamin itu sudah pasti dari dokter yang iya, nanti ya, tergantung dokter yang meresepkannya ya. Oke. Nah, kalau untuk tingkat
pemeriksaan ibu hamil nih, biasanya fase-fasenya itu apa saja sih yang harus dilakukan? Biasanya kita kalau di program pemerintah juga ya, di puskesmas ya, seorang ibu hamil itu pemeriksaannya kita ada standarnya ya. Jadi setiap ibu hamil tuh ada standar, kalau kita istilahnya tuh pemeriksaan ibu hamil terpadu ya. Jadi seorang ibu hamil tidak hanya nanti memeriksakan kehamilannya saja, misalnya hanya bidan saja ya, tetapi nanti kalau memang ada keluhan atau penyakit akan dikonsultasikan dengan dokter umum atau pihak-pihak terkait ya. Jadi minimal biasanya ibu hamil itu pemeriksaan yang rutin ya, mengukur tinggi badan, berat badan ya, termasuk juga lingkar lengan atasnya ya. Ini adalah untuk memantau gizi pada ibu hamil ya. Kira-kira ibu ini cukup nggak gizinya atau kurangkah gizinya? Dari lingkar lengan ya, Dok? Iya ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil ya, pemirsa PAL TV pernah diperiksa itu ya. Lingkar lengannya buat apa? Itu adalah untuk menilai kecukupan gizinya. Bukan untuk mengukur bajunya gitu. Bukan berarti nanti petugas puskesmas akan membuatkan baju. Karena biasanya kalau diukur di situ kan berarti mau buat baju. Oh, apakah asupan gizi oleh si ibu hamil itu apakah udah cukup atau tidak? Jadi kalau lingkar lengan atasnya lila ya, sama dengan atau lebih dari 23,5 cm berarti itu cukup baik ya. Kalau di bawah itu berarti dia kurang. Itu ketika usia kehamilan berapa biasanya? Begitu kontak awal. Jadi idealnya sih begitu dia hamil ya, trimester pertama itu sudah ketahuan ya, ukuran lila dia tuh berapa ya. Jadi jangan pada saat akhir-akhir kehamilan atau trimester baru diukur. Jadi kita mau memberikan intervensi gizi juga nggak bisa optimal ya. Sedangkan waktunya kan sudah bergulir nih ya, si babynya ini kan harus menyerap zat-zat gizi dari ibunya. Kalau ibunya sudah kekurangan gizi dari awal gimana gitu ya, mau optimal pertumbuhannya. Gitu. Berarti memang tahap atau fase pemeriksaan ibu hamil itu berarti seperti itu. Jadi setiap mereka melakukan pemeriksaan berarti setiap ketemu tinggi badan sama lila itu selalu diperiksa. Kalau untuk tinggi badan sama lila tuh hanya kontak pertama aja. Kontak pertama saja. Sedangkan kalau berat badan tuh tiap bulan ya, atau tiap dia periksa. Kemudian tekanan darah, tensinya diperiksa ya. Kemudian kondisi bayinya juga diperiksa, semuanya diperiksa. Dan kita satu lagi standarnya pemeriksaan laboratorium. Ya, di puskesmas. Jadi walaupun ada dan nggak ada keluhan itu biasanya rutin diperiksa ya, minimal HB. Jadi diambil darah seperti diambil itu? Darah sedikit. Tidak apa-apa untuk ibu hamil? Enggak apa-apa, sedikit ya, mungkin setetes 2 tetes ya. Diperiksa untuk menilai dia ini anemia atau enggak, kurang darah atau enggak ya. Itu ketika kontak pertama juga waktu pertama kali? Kontak pertama 1 kali minimal ya Mbak Ita ya. Kemudian pada trimester ketiga 1 kali, itu minimal. Tetapi kalau atas indikasi medis misalnya hamil 2 bulan nih dia periksa ya, dicek HB-nya, HB-nya di bawah 11 ya. Misalnya HB-nya 10 atau 9 ya. Berarti bulan depan dia mungkin diperiksa lagi oleh tenaga kesehatan. Artinya nggak harus nunggu trimester ketiga ya. Harus di follow up. Saya sudah pernah mengalami. Memang lebih banyak mengkonsumsi yang vitamin untuk darah ya Dok ya, kalau memang terjadi hal yang seperti itu ya. Dan itu mungkin apakah kenapa sih kok bisa ibu hamil itu sampai darahnya mungkin yang tadinya standar kok sekarang akhirnya jadi down turun gitu Dok. Tapi nanti baca kita bahas ya. Kita angkat dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa Bu? Ini dengan Ibu Lilis. Ibu Lili di mana? Di Palembang. Ya, silakan Bu, pertanyaannya. Ya, saya kan baru hamil 5 minggu umurnya. Terus saya dikasih kemarin habis USG dikasih vitamin sama obat mual. Obat mual itu kan seharusnya separuh itu sehari 2 kali. Terus aku minum itu 1 tablet itu sekali, seharusnya separuh. Gimana itu? Baru pertama ya? Iya, terus enggak, kemarin udah sekali, tapi kemarin cuma 1. Seharusnya 1 itu kan dibuat 2 kali minum, pagi sama sore. Aku kemarin cuma dibuat 1 kayak gitu. Sekali. Terus ada lagi, aku lagi kumpul sama temen, nggak baca lagi ada permen karet tuh namanya apa ya, Happy Den.
Terus Itu aku dia. makan ini permen karet itu. Pas aku makan itu ternyata nggak boleh ibu hamil di situ. Aku makan 2 biji. Gimana itu? Oke, Oke, ada Bu pertanyaan nggak, Dok? Lili. Udah oke? Oke. Udah jelas ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Lili. Nanti kita jawab pertanyaannya ya. ini kayaknya anak pertama ya, jadi masih was-was ya Dok ya, masih takut gitu ya. Ada yang salah makan Benar, ya, nggak tapi yang pasti apa-apa. tetap tenang ya, harusnya yang jadi ibu ya. Eh. Tapi gimana, kita stop dulu? Ya, nanti kita akan jawab pertanyaan ya dari dokter yang pasti untuk Ibu Lili. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Klinik Sehat. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di Klinik Sehat. Kita masih membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Lili di Palembang, itu mungkin anak pertama dalam Iya. usia kandungan 5 minggu. Jadi ada mual-mual, katanya dok, ke dokter dikasih obat untuk anti mualnya. Dan seharusnya itu dimakan sehari 1 kali, tapi setengah-setengah tablet gitu ya. Dia makannya 1. 2 kali tapi setengah tablet ya. Tapi kemarin makan setablet gitu langsung. Gimana tuh dok? Iya, buat Ibu Lili ya, selamat ya atas kehamilannya. Mudah-mudahan nanti sampai 9 bulan sehat dan lancar ya. Amin. Jadi kemarin sempat termakan obat mualnya ya, 1 tablet sekali, harusnya 2 kali setengah ya. Jadi karena baru sekali ya, mudah-mudahan nggak apa-apa Ibu Lili ya. Itu kan memang dosis dalam 1 harinya memang 1 tablet ya akumulasinya ya. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa selama Ibu Lili nggak ada keluhan ya, nggak ada keluhan yang mengkhawatirkan seperti kok mualnya tambah berat atau mulus-mulus atau berkontraksi ya. Termasuk kalau makan apa tadi? Ya, makan permen karet. Permen ya. karet ya. Tapi ternyata pas dilihat tidak boleh untuk ibu hamil gitu. Oh iya, 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nggak apa-apa Bu Lili ya, masih bisa ditoleransi ya, kan hanya 2 ya. Tetapi tetap Ibu Lili memperhatikan kehamilannya ya. Misalnya apakah dirasakan mulus-mulus atau kontraksi ya dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ini Bu Ita, saya juga mungkin ingin ini ya, ini bukan promosi ya, sebenarnya ini udah lama ya. Kita kalau program pemerintah itu ada buku kesehatan ibu dan anak ya, seperti ini ya, untuk memantau kesehatan ibu hamil dan anaknya sampai 5 tahun nanti masih pakai buku ini. Untuk posisi itu ya, untuk imunisasi ya dok ya? Iya, untuk imunisasi. Nah ini juga di buku ini juga bahan bacaan untuk ibu-ibu ya, untuk ibu hamil dan keluarganya, termasuk misalnya untuk Ibu Lili tadi ya, hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk ibu hamil, makannya bagaimana. Kemudian juga apa yang harus dicermati ketika terjadi tanda-tanda bahaya pada kehamilan, itu semuanya ada di buku KIA. Oke, itu untuk mendapatkannya kemana nih? Bisa ke puskesmas ya. Oh, di puskesmas terdekat gitu ya? Iya. Ada ya? Oke, boleh dilihat, diangkat sekali lagi, ini bisa dilihat langsung. Cuman mungkin beberapa puskesmas mungkin ini stoknya lagi habis. Memang kita ini dropping dari pusat, dari kementerian ya. Oke, tapi boleh dipertanyakan langsung ya sama puskesmas terdekatnya boleh, gitu ya? Boleh. Oke, dan tadi Bu Lili mudah-mudahan tidak was-was lagi ya, tapi yang pasti tetap tenang. Kalau memang tidak ada kontraksi ataupun juga tidak ada keluhan-keluhan yang lebih besar lagi dari seperti biasanya, ya sepertinya aman-aman saja. Tapi kalau memang ada keluhan-keluhan yang lain tadi seperti biasanya atau mungkin lebih 2 kali lipat dari seperti biasanya, silakan mungkin langsung konsultasi ke dokter yang pertama kali waktu mengkonsultasikan kehamilannya gitu ya Bu Lili ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita tunggu lagi untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Masih kita membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, tadi ada beberapa tempat untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya dok ya. Kalau posyandu itu bisa juga nggak untuk memeriksakan kesehatan? Iya, kalau di posyandu tuh ada beberapa posyandu kita ya, yang di Kota Palembang ini sudah memberikan pelayanan untuk ibu hamil ya. Jadi maksudnya tidak seluruhnya memangnya, tetapi sudah ada beberapa ya, yang itu istilahnya posyandu plus ya. Jadi selain memantau pertumbuhan bayi, balita juga bisa memberikan pelayanan ibu hamil.
Nah kalau ibu-ibu nih yang sedang kerja atau memang pekerja gitu ya, wanita karir gitu, bagaimana sih dia harus menanggulangi agar dirinya sehat, si anaknya juga sehat? Apa yang harus dilakukan? Kalau dia lagi hamil Ya, ya? Prinsipnya kalau kita lagi bekerja ya, tentu saja harapannya bukan kerja yang berat ya, mungkin kerja kantoran ya. Sebenarnya nggak masalah ya untuk ibu hamil, apakah ada ekstra perawatan, mungkin yang harus diperhatikan untuk asupan makannya ya. Asupan makannya kembali lagi ke pedoman gizi seimbang ya, yang jadi mungkin kalau kerja terutama kalau dari pagi sampai ke sore kan khawatirnya nanti makan, kan kalau ibu hamil itu mesti sering ulang ya makannya ya, misalnya tiap 3 jam. Nah, mungkin itu yang harus dia siapkan mungkin dari rumah biar lebih terjamin ya, atau dia nggak repot harus cari ke kantin atau ke warung makan ya makannya. Kemudian asupan vitamin kalau memang ada dari dokter ya, itu mungkin bisa menjadi salah satu bekal yang dia bawa ke kantor ya untuk wanita bekerja. Kemudian aktivitas fisik, kalau kantoran ya, kalau dia memang kehamilannya normal ya, nggak ada kondisi resiko atau dia memang cukup kuat ya rahimnya, sebenarnya nggak apa ya bekerja ya, aman-aman saja sih. Kecuali memang kondisinya agak beda, kan ada wanita-wanita tertentu yang rahimnya agak lemah ya, sehingga dia dengan aktivitas yang ringan pun itu sudah beresiko untuk terjadi keguguran ya. Tapi tetap aja kalau walaupun merasa sehat-sehat saja tetap harus dijaga ya dok ya. Jadi takutnya nanti kebablasan seperti itu ya, seperti tidak apa-apa, aman-aman saja. Jadi santai gitu ya. Kalau untuk pakai sendal ada yang kebenaran nih langsung ya. Iya. Kalau wanita suka pakai sendal yang tinggi lah, haknya heelsnya agak sedikit tinggi gitu. Sebenarnya boleh atau tidak sih kalau ibu yang hamil? Kalau menurut saya sih nggak dianjurkan ya, karena memang kan kondisi kehamilan pertama ya, kalau perutnya lagi ada beban besar tuh di depannya, kalau lagi jalan takutnya khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, leset, keseliu atau gimana kan bisa fatal itu ya, terjatuh ya. Kemudian yang kedua memang agak kurang nyaman mungkin ya untuk sang ibu ya, karena beban dia kan kalau ibu hamil kan terjadi tarikan ke depan tuh ya, jadi kondisi tulang belakangnya tuh agak nggak nyaman ya, jadi ditambah lagi dengan kondisi hak yang agak tinggi itu biasanya lebih cepet capek ya, dan nggak aman yang jelas ya. Jadi lebih baik mendingan menghindar ya dok ya? Yang datar aja dan yang nyaman. Belum lagi kalau kakinya agak sedikit bengkak. Ya. Tambah lama biasanya suka bengkak ya dok ya. Itu kenapa sih dok bisa seperti itu? Macam-macam sebabnya. Kalau udah kehamilan tua ya, sudah 8 bulan ke atas memang suka bengkak ya. Karena memang aliran darah kan sudah semakin besar tuh kehamilan ya. Jadi aliran darah misalnya dari kaki ya, aliran baliknya ya ke jantung tuh biasanya nggak begitu lancar ya, karena tertekan oleh rahim yang besar ya. Itu kadang-kadang bengkak seperti itu ya. Bisa juga karena memang dia ada kondisi, itu normal ya, normal. Ada juga kondisi bengkak yang komplikasi ya, komplikasi kehamilan, misalnya itu menjadi salah satu gejala dari darah tinggi ya, darah tinggi atau preeklamsia ya kalau bahasa kedokterannya ya. Nah jadi itu kondisi yang membahayakan ya kalau ternyata bengkaknya itu merupakan salah satu gejala dari darah tinggi ya. Berarti sebagusnya kalau memang yang apalagi yang ibu-ibu yang baru pertama nih dok, kan nggak begitu mengerti, tahu-taunya tiba-tiba udah lama-lama membengkak itu bagusnya apakah harus dipertanyakan kepada dokternya atau didiamin saja? Iya, gitu? jadi wajib diperiksa. Jadi sebenarnya informasi itu juga ada di buku KIA juga sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang membuat ibu-ibu itu harus segera menemui petugas kesehatan. Salah satunya itu kaki bengkak, ya, kaki bengkak. Karena kita nggak tahu kan bengkaknya ini bengkak normal ya, atau bengkak karena memang ada penyakit ya. Tapi ada yang bilang juga kalau kakinya tidak jatuh ke lantai gitu dok. Maksudnya gimana tuh tidak Maksudnya jatuh? kalau duduk dalam posisi duduk Malu tapi halus dong. gantung gitu loh, gantung posisi kakinya gitu. Katanya itu juga bisa membuat jadi bengkak kakinya bisa. gitu. Karena kalau agak gantung kan nggak lancar aliran darahnya, jadi cairan agak berkumpul, bisa juga seperti itu. Tetapi memang itulah untuk memastikan ke dokter ya atau ke tenaga kesehatan
silahkan diperiksa Ya. daripada kita bertanya-tanya atau menyimpulkan sendiri. Benar, ya. Ah ini normal, ini nggak apa-apa kan? Amannya enak bertanya ya. Jadi nanti setelah diperiksa ya, Ya. oleh dokternya atau oleh bidannya, biasa mereka tahu oh ini bengkaknya karena posisi ya. Mungkin agak gantung kakinya atau memang kehamilannya sudah semakin besar. Atau bengkaknya ini memang salah satu bagian dari gejala darah tinggi ya. Oke, hipertensi ya. Darah tinggi pada kehamilan. Oke, jadi memang benar-benar kalau yang namanya ibu hamil itu semua harus dijaga, semua harus diperiksakan ya dok ya. Jadi apapun yang sedikit ada apa yang muncul keluhan ya. gitu ya, otomatis yang pasti harus tetap langsung diperiksakan kepada tenaga kesehatan ya dok ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi, masih ada satu seksi lagi ya kita ngobrol, dan nanti masih juga ingin mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0711380022. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Klinik Sehat, masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang, dan kita masih membahas mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil. Masih dengan Dr. Dewi di sini, dan kita masih punya satu sesi lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami. Boleh mungkin 1 atau 2 penelpon lagi di 0711380022. Baik, sekarang yang saya mau tanya, saya pernah mendengar program Brand Buster. Itu apa sih dok? Iya. Pernah dengar ya Mbak Ita ya? Dari mana ya? Ada deh pokoknya Ada ya. Oke. Jadi program Brand Buster itu ya, ini sebenarnya masuk juga di salah satu program pemerintah ya, Brand Buster ya. Jadi Brand Buster itu adalah program untuk meningkatkan kecerdasan janin ya sejak masa kehamilan ya. Melalui pemberian nutrisi ya, nutrisi, maksudnya zat-zat gizi yang cukup dan stimulasi, itu yang penting. Stimulasi pengungkit otak ya. Jadi ibu hamil ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu standar juga ya untuk pemeriksaan ibu hamil ya. Jadi setiap ibu hamil itu mungkin diberikan konseling ya mengenai bagaimana sih meningkatkan kecerdasan janinnya sejak dari dalam kandungan ya. Selain kita berikan asupan gizi yang cukup, vitamin ya seperti asam folat ya atau DHA ya, kita berikan stimulasi. Nah, itu seperti apa nih? Stimulasinya macam-macam ya. Jadi mulai dari rabaan elusan ya, elusan di perut ya, mengajak berbicara ya, itu auditorik ya. Kemudian mendengarkan hal-hal yang baik ya. Jadi memang seorang ibu hamil tuh jangan suka marah-marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Mendengarkan hal-hal yang baik termasuk mungkin mengaji atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau yang untuk beragama Islam ya, beragama Islam. Nah, kita sekarang ini ya di Kementerian Kesehatan itu sudah ada juga ya programnya untuk Brand Buster, untuk stimulasinya ya. Kita dengan yang kebetulan memang yang sudah ada penelitiannya ya, dengan musik klasik ya. Itu baru mau musik saya Mozart. tanyain, ada nggak musik klasik? Ada. Jadi kita programnya di Puskesmas tuh ada ya. Jadi khusus untuk musik, kan musik Mozart tuh banyak ya. Jadi yang khusus bisa meningkatkan fungsi otak janin nih katanya ya. Dia ada komposisi yang tertentu dan itu programnya ada di Puskesmas ya. Ada di beberapa Puskesmas, kalau saya nggak salah tuh ada 6 ya. 6 Puskesmas ya yang sudah kita kenalkan program itu. Jadi ibu-ibu itu memang benar-benar diberikan konseling, kasih contoh lah ya. Ini seperti apa musiknya gitu musiknya ya. seperti ini ya. Kemudian juga walaupun mungkin untuk alatnya mungkin kita nggak bisa menyediakan, tetapi kalau memang berminat bisa mengkopikan musiknya itu nah ya. Itu biasanya sebagusnya yang seperti apa? Apakah melalui handphone didengarin, ditempelin seperti itu? Bagusnya kalau secara program kita pakai headset ya. Headset ya, pakai MP3 kecil, nanti headsetnya ditempelkan di perut sang ibu. Jadi memang yang mendengarkan itu bukan si babynya, bukan si ibunya ya. Kalau di headset kan ibunya yang dengar ya, tetapi yang mendengarkan adalah si babynya ya. Jadi headset itu langsung ditempelkan ke perut, di perut ya. Jadi yang benar-benar mendengarkan itu adalah bayinya. Jadi di perut itu akan menimbulkan getaran ya, getaran di perut sang ibu dan kemudian akan diterima oleh janin. Itu bagusnya pas ketika usia kehamilan berapa bulan tuh? Jadi itu kalau untuk musik Mozartnya itu ya mulai usia 5 bulan ya. Dengan asumsi pada saat itu
telinga janin sudah mulai berfungsi, sudah mulai bisa dengar. Jadi hati-hati loh kalau hamilnya udah 6 bulan ya, bicaranya jangan yang aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, karena udah tahu ya si adiknya. Dia seperti teropong, jadi bisa merekam semua yang terjadi di sekelilingnya. Hanya suka mengikuti nih. Jadi mulai usia 5 bulan ya, kemudian dianjurkan paling baik pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itu bayi janin tuh lebih siaga ya, lebih aktif ya, lebih alert ya itu ya. Jadi dia kemampuan penerimaannya juga lebih banyak ya. Kemudian cukup 1 jam saja. Oh 1 jam ya lamanya ya. Nggak usah sampai semalam suntuk ya, menempel, nggak usah. Itu sampai setiap hari 1 jam? Setiap hari dari usia 5 bulan, setiap hari ya 1 jam. Sampai usia keberapa? Sampai dia melahirkan. Yang semua tadi yang musik mozaik ataupun musik juga Mozart, yang mendengarkan suara ngaji kalau bagi orang Islam gitu ya. Oke, dan baik, kalau untuk ibu hamil sendiri nih, dalam waktu dia hamil, proses hamil itu apa sih yang sebaiknya tidak harus dilakukan oleh si ibu hamil ini? Yang tidak harus dilakukan ya. Jadi yang pertama memang hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu dengan bayinya. Jadi sebenarnya ini sangat kondisinya sangat nggak bisa disamaratakan ya, nggak bisa disamaratakan. Tetapi secara umum ya, mungkin pertama dari aktivitas fisik ya, yang harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu yang kelewat berat ya, terutama untuk hamil muda ya. Aktivitas fisik berat dalam artian umum ya. Jadi kita nggak bisa samaratakan untuk misalnya wanita-wanita yang memang kondisinya nggak dalam kondisi yang pada umumnya, misalnya kondisi rahimnya yang lemah ya, yang dia hanya berjalan pun dia beresiko gitu ya untuk keguguran, gitu ya. perdarahan. Jadi maksudnya dalam yang umum. Kemudian yang kedua yang harus dipantang juga makanan-makanan ya, makanan yang sebenarnya nggak ada pantangan untuk ibu hamil ya, tetapi ada misalnya hindarilah minuman-minuman keras ya, merokok ya. Jamu-jamuan atau obat-obatan yang dibeli bebas ya di pasaran. Jadi kalaupun memang harus mengkonsumsi obat, silakan ibu-ibu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan ya, karena mereka lah yang lebih paham kondisinya. Obat ini berdampak negatif nggak sih untuk ibu dan babynya? Obat ini aman nggak? Jadi lebih aman ya, kita lebih safe. Untuk ya. makanan juga mungkin tergantung dari kondisi si ibu ya. Kalau misalnya ada penyakit apa, mungkin kan ada makanan mungkin yang menjadi pantang gitu juga ya dok ya. Tergantung kondisi sang ibu ya. Kalau ternyata ibunya darah tinggi ya, berarti dietnya mungkin yang kurang yang asin-asin ya. Oke. Nah, tadi tidak boleh yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan oleh seorang ibu hamil itu yang pasti merokok dan minum-minuman yang keras. Itu udah pasti ya, merokok dan minuman keras. Kenapa dok tidak boleh? Resiko apa sih dari si sang ibu dan juga janinnya? Resikonya ya, seseorang yang kalau kita berbicara rokok sama alkohol ya, nggak usah dalam kondisi hamil ya. Kondisi nggak hamil aja kalau orang itu merokok dan mengkonsumsi alkohol, dia sudah pasti berdampak negatif untuk kesehatannya ya. Misalnya rokok ya, dampak rokok sih macam-macam ya. Mulai dari penyakit di paru-parunya ya. Kemudian menyebabkan, yang jelas kalau untuk janin mengganggu peredaran darah, aliran darah ya. Antara ibu dengan si janinnya ya. Jadi memang benar-benar membuat si janin atau bayi pun tidak sehat. Iya, gitu tidak ya, sehat ya. Kemudian alkohol juga seperti itu ya. Kita nggak usah berbicara hamil ya, nggak hamil pun kalau minum-minuman juga dampaknya luar biasa ya. Mulai dari gangguan di hatinya, kemudian gangguan di otak atau sarafnya ya. Kalau sudah terlalu berlebihan juga berdampak negatif ya ke ibu yang nantinya ke janin. Oke, jadi memang benar-benar yang namanya merokok, minuman keras, makanya terus juga pekerjaan yang terlalu berat untuk si ibu juga lebih baik dihindari ya selama proses kehamilan gitu ya dok ya. Oke, nah kalau untuk yang namanya orang menikah, berarti kan suami istri ya dok ya. Memang walaupun yang hamil tuh adalah si ibunya gitu ya, tapi perlu dong juga harus diperhatikan oleh sang bapaknya atau sang suaminya gitu loh. Nah sebenarnya apa saja sih yang harus dilakukan oleh sang suami nih apabila melihat istrinya yang sedang hamil atau jadi atau sering disebut dengan suami siaga gitu dok. Seperti apa nih? Jadi peran seorang suami sangat besar sekali ya
Mulai dari proses pembuatannya ya, proses pembuatannya ya, sampai proses Melahirkan juga menanti kelahiran ya. Betul. Jadi sangat besar sekali peran. Jadi walaupun kehamilan itu adalah wanita ya, tetapi memang peran suami, jadi memang benar ada istilah suami siaga ya. Jadi suami siaga tuh kalau kepanjangannya siap antar jaga ya. Artinya suami yang siap untuk mendampingi sang istri mulai dari menjalani proses kehamilan yang aman ya. Mendampingi dalam arti luas, misalnya apa yang menjadi kebutuhan istrinya ya, mulai dari pemeriksaan kehamilan ya, kemudian mulai dari mencari tempat untuk proses persalinan ya. Bila perlu suami yang merencanakan, nggak usah ya, perlu juga diskusi sama istri. Tetapi paling tidak dia yang browsing mencari ke sana ke sini kan, rumah sakit mana nih yang saya mau bersalin, itu kan tugas suami. Karena untuk terbaik yang istrinya dan juga si anaknya gitu ya, Dok. Kemudian juga siap siaga. Jadi kondisi gimana kegawat daruratan yang mungkin bisa terjadi untuk istri ya, siap untuk paling tidak mengantar istri ke tempat yang tepat ya. Jadi bukan ke tempat yang nggak pas ya. Kemudian juga menyiapkan kebutuhannya ya. Kebutuhannya mulai dari kebutuhan fisik ya. Misal apa sih kebutuhan fisik? Mulai dari makan sang istri, ibu ya. Kemudian kebutuhan untuk janinnya. Kebutuhan sandang pangan ya, termasuk juga psikis yang tidak kalah pentingnya, dukungan emosi. Kadang-kadang kan nggak tahu nih pengalaman pribadi ya, seorang ibu hamil kadang-kadang kan memang butuh perhatian lebih. Kadang-kadang suami bikin ngeselin gitu ya, padahal si kondisi si ibu lagi hamil gitu ya. Karena itu berakibat juga ke janinnya gitu ya. Jadi kalau bisa jadi semualah dari dukungan fisik, yang terpenting dukungan psikis. Kadang-kadang ibu hamil itu emosinya ada yang labil. Nah, di situ suami mungkin bisa bijak, mengerti, tidak jadi pokoknya perang dunia ketiga. Tugas ibu kan udah lumayan berat ya, apalagi dalam kondisi kalau hamilnya nambah besar gitu ya, Dok ya, berat perut gitu ya. Jadi tugas sang suami juga harus harus berat juga, harus mengerti dengan keadaan si ibu dan juga si janin bayinya tadi ya. Baik, dan untuk himbauan ini sebagai penutup silakan, Dok. Oke, untuk himbauan ya kepada seluruh ibu-ibu ya, baik yang hamil maupun yang merencanakan kehamilannya, periksakan kehamilan ibu-ibu secara rutin ya Bu, minimal 4 kali ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk proses persalinan, rencanakanlah proses persalinan dengan aman ya. Jadi kita kalau di program pemerintah ada istilah P4K ya, jadi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi untuk ibu hamil ya, rencanakanlah proses persalinan Anda yang aman ya, berdiskusi dengan tenaga kesehatan dan dengan suami dan keluarga, termasuk nanti calon donor darahnya ya, pendampingnya ya. Jadi untuk di program P4K itu biasanya kita siapkan semuanya ya, mulai dari pendamping yang mengantar sampai calon donor darah. Jadi semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ya ibu dan janinnya ya. Ibu lahirnya sehat dan selamat, janinnya juga seperti itu. Ya, pasti dari pemerintah Kota Palembang, khususnya dari Dinas Kesehatan, terus akan selalu mendampingi atau menjaga lah pasti untuk si kondisi ibu hamil ya. Jadi jangan segan-segan ya, Dok ya, gitu ya. Kalau ada masalah jangan segan-segan. Baik, terima kasih dokter sudah sama-sama, berbagi informasi untuk kita di sini. Mudah-mudahan nanti nggak kapok-kapok ya berbagi terus untuk pemirsa. Nggak bosan-bosan ya melihat wajah kita. Apalagi untuk masyarakat kita mungkin yang masih belum mengerti apa yang harus dilakukan, apalagi untuk menjaga kesehatan dalam dirinya sendiri ya. Baik, bisa tentunya Klinik Sehat sampai di sini. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Insya Allah mungkin Rabu depan kita akan berjumpa kembali di jam yang sama ya. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama PAL TV dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Palembang. Akhirnya saya Tausni pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.